Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan hingga saat hari ini untuk melanjutkan aktivitas kita, pembelajaran kita. Terutama kita masih diberi kesehatan untuk dapat menikmati hidup hingga pada saat ini. Nah, sebelum lebih jauh dalam pembelajaran kita akan memulai pembelajaran kita. Bapak minta David yang memimpin kita untuk berdoa dalam pembukaan kita. Persilakan. Sebelum kita baca, mari kita sambut dalam doa. Ya, terima kasih untuk David yang telah memimpin kita dalam doa. Jadi pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari yang kita pelajari minggu lalu. Hari ini kita akan belajar seperti yang ada di slide yang Bapak tampilkan, yaitu bagaimana nanti kita menganalisis pelanggaran HAM. Ya, jadi artinya bahwa ketika kita melihat suatu pelanggaran, bagaimana kita menganalisisnya, ya, bagaimana kita menanggapinya. Itulah nanti yang akan kita pelajari tentang pembelajaran kita hari ini. Jadi dalam belajar hari ini kita ada tujuan kita. Yang pertama, melalui pembelajaran saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat menganalisis pelanggaran HAM yang merusak kehidupan dan kesejahteraan. Jadi dengan belajar kita hari ini, kita mampu menganalisis sebuah pelanggaran HAM itu yang nantinya akan berdampak terhadap tidak bagusnya sebuah kehidupan, ya, merusak kehidupan dan kesejahteraan manusia. Ya, setiap ada pelanggaran berarti ada dampak yang tidak baik terhadap orang lain itu. Kemudian yang kedua, menilai pelanggaran HAM secara kritis sebagai remaja Kristen. Jadi kita menilainya sebuah pelanggaran HAM yang kita lihat nanti yang akan kita pelajari itu bagaimana kita melihatnya sebagai remaja Kristen. Oh, apa sih patokan kita nanti di dalam menilai sebuah pelanggaran HAM itu? Nah, untuk lebih jauh dalam pembelajaran kita ini, ya, ada di sini slide Bapak tampilkan. Kira-kira apa yang Anda pikirkan tentang ini? Kebersamaan, keharmonisan, saling menghargai. Kebersamaan, keharmonisan, saling menghargai. Apa lagi? Saling menghormati. Perbedaan, ada beda suku. Ya. Yang dalam keadaan cacat kakinya, kesehatannya berbeda juga. Oke, ya. Jadi inilah secara sederhana nanti yang akan kita pahami. Tadi ada kebersamaan, ada perbedaan, saling menghargai. Bagaimanalah nanti ini HAM di sini kita di HAM ini. Ya. Jadi kita memahami berbagai perbedaan itu yang dialami oleh orang lain, kita menghargainya. Kemudian ini yang sebelah kanan Anda apa kira-kira? Membuli. Yang sini juga ya? Iya. Ada tidak kira-kira hubungannya dengan materi kita? Ada. Loli, silakan. Mengganggu mental anak. Ya, merusak ketenangan dan mengganggu mental temannya si cewek ya. Mungkin apakah dia murid baru atau siapa gitu. Kemudian yang ini dikucilkan, ya. Apa lagi? Ya, ini juga, ya. Nah, secara sederhana mungkin kelakuan-kelakuan seperti ini sudah ada kita lihat ya di lingkungan kita, di sekitar kita. Bagaimana kita menganalisisnya, menanggapinya, menilainya. Oh, ini tidak bagus, ini bagus.
Ya, jadi jelas untuk kita. Ini contoh kasus pelanggaran HAM yang berdampak terhadap kesejahteraan manusia. Ya. Coba silakan cari satu-satu di HP-mu. Tanjung Priok, Trisakti Semanggi, Marsina, kasus Ambon, Bom Bali, cari masing-masing. Jadi artinya bahwa nanti di situ Anda cari informasinya, kemudian itulah yang akan kita temukan. Ya, cari kira-kira apa sih yang bisa Anda ceritakan dari Tanjung Priok itu secara ringkas, ya. Ceritakan untuk kita. Kemudian Trisakti dan Semanggi, kemudian terbunuhnya Marsina, seorang pekerja wanita di Jawa Timur. Ada juga kasus Ambon, ya. Ada juga peristiwa di Bom Bali dan peristiwa lainnya. Ya, ada yang sudah dapat? Oke, Angelin. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Ya, penembakan mahasiswa. Ya, berarti terjadilah di sana pelanggaran hak asasi manusia itu. Ya, kemudian yang lain? Oke, Linda. Konflik sektarian Kepulauan Maluku adalah konflik etnis politik yang melibatkan agama di Kepulauan Maluku, Indonesia. Ya, melibatkan etnik, ya, suku. Terjadi juga pelanggaran di sana. Ya, nanti Anda cari lagi lebih dalam informasi itu, begitu banyak, bahkan mendarah daginglah dampak dari peristiwa-peristiwa ini. Ya, bahkan sampai diturunkan ke anak cucunya bahwa si A dan si B akan bermusuh, kira-kira begitu. Jadi yang pasti itu kan merusak, ya. Kemudian ada lagi? Ya, Pinggan. Tragedi Semanggi menunjuk kepada dua peristiwa protes warga terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil, bahkan 217 korban luka-luka. Ya, jadi jelasnya berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia itu pasti ada korbannya. Nah, inilah yang berdampak terhadap kesejahteraan manusia itu. Ya. Nah, bagaimana kita nanti melihatnya dari Alkitab? Ya. Karena apa? Dasar kita dalam pembelajaran ini adalah Alkitab. Ya. Nanti bagaimana kasus pelanggaran HAM itu kita nilai, ya. Setelah kita analisa baru kita nilai. Nah, untuk itu silakan buka Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Siapa yang sudah dapat langsung dibacakan? Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan kelea di jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, jadi jelas dari situ nyaman, ya, seperti gambar yang pertama tadi itu, ya. Ya, seperti nah inilah kisah yang digambarkan, yang dibacakan si Pak tadi. Bagaimana kisah seperti inilah yang diinginkan manusia itu. Ya, berbeda-beda, ya. Terdapat perbedaan di antara mereka, tetapi mereka saling menghargai, saling menghormati, saling bekerja sama, walaupun terdapat berbagai perbedaan. Nah, inilah yang perlu kita
pahami dengan baik, perlu kita jaga. Ada yang sudah dapat kira-kira apa sih yang disampaikan dari nats itu? Atau bagaimana sih gambaran nats itu? Ya, Angelin mengatakan pembunuhan dan perampasan hak. Ya, yang lain? Nambahin, Pak. Ya, Penyalahgunaan kuasa. penyalahgunaan kekuasaan. Ya, jelas. Penyalahgunaan kekuasaan, pembunuhan dan perampasan hak. Yang lain? Menuduh, ya, tanpa disertai bukti yang jelas, ya. Oke. Ada penyalahgunaan wewenang, pembunuhan, perampasan hak, dan penuduhan. Apa lagi, David? Ketidakpuasan atau keserakahan. Ketidakpuasan, keserakahan. Di mana dia letak ketidakpuasannya itu? Ingin memiliki hak orang lain. Iya, ingin memiliki hak orang lain. Ya, ada yang mau nambah lagi? Selain yang sampaikan teman-temannya? Dia mengikuti berhala juga, Pak. Mengikuti berhala. Di mana? Di ayat yang ke-26. Ya, apa bunyinya? Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala. Iya, dia sangat keji dengan mengikuti berhala, ya. Jadi jelas di sini, ya. Di situ kisah si Nabot dan kebun anggurnya, ya, Raja Ahab dan istrinya. Nah, si Nabot ini punya kebun anggur di sekitar istana Raja Ahab. Nah, mungkin rajanya lagi santai menunggu sunset, kan, dilihat itu kena matahari, buah anggurnya bagus betul. Saya ini raja, itu punya rakyat saya. Nah, inilah tadi yang disampaikan tingkat terjadi penyalahgunaan wewenang. Kisah ini ada enggak kira-kira yang Anda tahu di Alkitab yang menceritakan ataupun menggambarkan bahwa itu adalah pelanggaran hak asasi manusia? Silakan dicari. Ya, cari membunuh Uria Uria suami dari Bathsheba. yang disuruhnya berperang. Ya. Ayah itu termasuk juga, ya. Jadi ternyata kekuasaan itu bisa digunakan untuk terjadinya pelanggaran asasi manusia. Ya, ada Yusiana kira-kira menurut selain contoh yang tadi kisah Kain dan Habel, kisah Uria, apa yang menurut Anda bahwa itu adalah pelanggaran asasi manusia? Ya. Nah, dengan memahami berbagai kisah ini tadi, ya, Mazmur, nanti cari lagi, ya, dicari-cari lagi kisah-kisah yang menggambarkan bahwa itu adalah sebuah yang menggambarkan kerukunan. Siapa lagi banyak, ya. Cari nanti kisah-kisahnya itu, dan kemudian kisah-kisah pelanggaran HAM, dan pada akhirnya ini coba baca David. Dari atas, Pak. Ya. Jadi sebagai orang Kristen kita memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan hal seperti makna lagu Kajeno 432 jika padaku ditanyakan. Ya. Coba buka Kidung Jemaat 432 itu. Pembebasan bagi orang yang ditawan. Iya, pembebasan bagi orang yang ditawan. Ya, berarti menyampaikan berita sukacita bahwa ada pembebasan itu. Jangan justru Saya mau nanya, Pak. silakan. Misalnya nih, Pak. Ya. Kan di sini banyak ya kejadian-kejadian yang pelanggaran HAM, contohnya kayak pembunuhan. Ya. Misalnya seorang yang udah melakukan pembunuhan ini udah didakwa bakalan di penjara selama saya 20 tahun. Ya. Dan dia mengajukan banding tentang HAM-nya dia. Ya. Itu bisa apa? Sedangkan dia kan tahu dia aja melanggar hak orang lain, kenapa dia mencari haknya dia di tempat? Oh iya. Oke. Jadi ini kan bertanya begini.
di media televisi, media massa dia melihat bahwa terjadi pembunuhan si pelaku sudah diputuskan pengadilan hukuman katakanlah 20 tahun. Nah, sementara dia mau naik banding. Materi kita yang lainnya nanti. Jadi sebagai orang Kristen kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan hak asasi manusia ini. Ya, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak akhiri kegiatan kita untuk minggu depan ya. Ingat tugasnya itu nanti akan Bapak share di grup kita untuk apa sih yang akan menjadi tugas nanti. Demikian, sebelum kita akhiri, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang pimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih.